Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi hukum perbankan kali ini kita akan membahas tentang jaminan dalam pemberian kredit. Agunan kredit merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian fasilitas kredit. Adapun juga bahwa jaminan dikenal dengan agunan. Yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit dari pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Istilah dan pengertian jaminan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah security atau kausi, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Itu terkait dengan pengertian jaminan. Dalam perspektif hukum perbankan, istilah jaminan dibedakan dengan istilah agunan. Di bawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, tidak dikenal istilah agunan, yang ada istilah jaminan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengertian yang tidak sama dengan istilah jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diberi istilah agunan atau tanggungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diberi arti yaitu keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan. Itu arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penjelasan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan sebagai berikut. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang sesama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur itu sendiri. Adapun istilah agunan, ketentuan dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diartikan sebagai berikut. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Persyaratan dan kegunaan jaminan. Untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu, debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan kebendaan tertentu yang dapat dinilai dengan uang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang nilainya minimal sebesar jumlah uang utang yang diberikan kepadanya. Pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya atau bahkan perseorangan meminta kebendaan jaminan dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi utangnya atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian utang yang tersisa.
Barang jaminan menurut para ahli, dalam hal ini yang dijamin selalu pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Realisasi penjaminan ini juga selalu berupa menguangkan benda-benda jaminan dan mengambil dari hasil penguangan benda jaminan itu apa yang menjadi hak pihak yang mengutangkan atau kreditur. Barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah suatu benda atau suatu yang dapat dinilaikan ke dalam uang. Untuk menguangkan benda jaminan perlu bahwa benda itu dialihkan kepada pihak yang lain. Barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah benda atau yang boleh dialihkan kepada orang lain. Ini menurut pendapat R. Subjekti pada tahun 1981 di halaman 24. Lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dari mengamankan pemberian kredit. Jaminan yang baik atau ideal itu adalah yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh yang memerlukannya, yang tidak melemahkan potensi kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya, yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima atau pengambil kredit. Ini menurut pendapat R. Subjekti pada tahun 1978 halaman 31 dan 32 dan R. Subjekti pada tahun 1991 halaman 19. Adapun kegunaan kebendaan jaminan tersebut, yang pertama adalah memberikan hak dan kuasa kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cedera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan. Ya. Perbedaan dalam jenis-jenis jaminan. Ketentuan dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada, akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan persoalan. Kemudian dalam pasal 1132 KUH Perdata dinyatakan kebenaran tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Pembedaan lembaga hak jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu hak jaminan yang bersifat umum. Jaminan yang bersifat umum ditujukan kepada seluruh kreditur dan mengenai segala kebendaan kreditur. Setiap kreditur mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dan hasil pendapatannya, penjualan segala kebendaan yang dipunyai debitur. Hak jaminan yang bersifat khusus agar seorang kreditur mempunyai kedudukan yang lebih dibandingkan kreditur konkuren. Utang kreditur dapat diikat dengan hak jaminan yang bersifat khusus, sehingga krediturnya memiliki hak preferensi dalam pelunasan utangnya. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bermanfaat.